Budaya dan Informasi Bab 1. Hangguke Insa Yejol. Hanggu Korea, Insa memberi salam, Yejol etika atau tata krama. Jadi artinya etika memberi salam di Korea. Selanjutnya kita mulai masuk ke kalimatnya. Hangguke서는 상대따라 인사하는 방식이 다릅니다. Supaya mudah menerjemahkannya, kita buat kalimat yang lebih kecil dari kalimat yang tadi. Nah, untuk kalimat ini 한국에서는 di Korea, 상대따라 tergantung lawan bicara, 인사하는 방식이 다릅니다. Cara memberi salam berbeda. Jadi artinya di Korea cara memberi salam berbeda tergantung lawan bicara. Adapun cara memisah-misahkannya yaitu dengan cara melihat kata dan partikelnya. Misal kata pertama 한국에서는 berarti di Korea. Nah ini ada nennya berarti itu udah termasuk topik kalimat atau subjeknya. Berarti sudah dapat satu kata yaitu di Korea. Kemudian ada kata sangde, ada partikel e-nya. Nah, setelah itu kita lihat lagi kata di depannya. Apakah masih bisa disambungkan dengan kata sangde tadi? Ternyata ada kata tara. Etara itu partikel satu paket, jadi kata benda ditambah etara. Etara menjadi artinya tergantung lawan bicara. Selanjutnya ada kata insahanen. Dan di sini bukan berarti topik kalimat ya, bukan penanda topik kalimat. Kenapa? Karena kita lihat lagi kata di depannya. Kata di depannya ada bangsik. Bangsik itu kata benda. Jadi kalau ada kata kerja, kemudian nen, kemudian kata benda berarti itu satu kesatuan. Kata kerjanya menjadi kata keterangan atau yang menerangkan tentang kata benda di depannya. Jadi insahanen bansiki bagaimana cara bacanya? Berarti bacanya dari bansiknya dulu, dari kata bendanya dulu. Cara memberi salam atau cara menyapa. Contoh lain tentang kata kerja ditambah nen, ditambah kata benda misal 먹는 음식, 먹는 dari kata 먹다, makan, 음식 makanan, berarti dibacanya makanan yang dimakan. Jadi nen di sini bisa diartikan yang atau bisa juga nggak ada artinya. Kita ke kata selanjutnya yaitu da릅니다. Sebelum kata da릅니다 ada partikel i, yaitu di kata bansigi. Coba kita lihat contoh ini dulu. 가방이 작습니다. Gabangi dari kata gabang tas dan ditambah partikel i. Partikel i sebagai penanda subjek atau topik kalimat. 작습니다 dari kata jakda kecil. Terus cara bacanya gimana? Dari depan apa dari belakang? Nah kalau seperti ini dibacanya dari depan, yaitu tas kecil atau tasnya kecil. Coba kita terapkan contoh yang tadi ke dalam kalimat yang 인사하는 방식이 다릅니다. 인사하는 방식이 itu kan seperti satu kalimat yaitu cara menyapa. 다릅니다 berarti dibacanya dari cara menyapanya dulu. Cara menyapa berbeda. Jadi arti semua kalimatnya topik utamanya dulu yaitu di Korea, kemudian ke belakang yaitu cara menyapa berbeda tergantung lawan bicara. Oh iya, untuk satu lagi untuk bangsiki itu ada partikel i-nya. Partikel i di situ bukan sebagai penanda topik karena topik utamanya sudah ada yaitu yang di depan hangguke서는. Kalau i di sini itu sebagai penanda subtopik. Langsung kita terjemahkan lagi dengan metode yang tadi ke kalimat selanjutnya yaitu jasin boda. Jasin diri sendiri, boda daripada diri sendiri. Naiga man gona, nai umur, man banyak, gona atau naiga man umurnya banyak. Supaya lebih umum bahasanya dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan aja lebih ke lebih tua. Lebih tua atau jiwiga nopen saramegenen. Jiwi, jabatan, nop tinggi, saram orang, ege, kepada. Arti kalimatnya menjadi kepada orang yang jabatannya tinggi. Kalimat jiwiga nopen saramege itu tidak bisa dipisah-pisah lagi ya, karena kenapa? Dilihat dari jiwiga, nah itu ada penanda topik. Tapi ini bukan topik kalimat ya. Setelah kata jiwiga ini ada kata nopen. Nopen saram. Kalau ada kata kerja atau kata sifat, kemudian ada en atau nen, kemudian di depannya ada kata benda, berarti itu satu kesatuan. Berarti kata kerja atau kata sifatnya itu yang menerangkan kata benda setelahnya.
Jadi arti dari jasin boda naiga mangona jiwiga nopen saramiagenen itu kepada orang yang lebih tua atau yang jabatannya lebih tinggi dari kita atau dari diri sendiri. Kenapa mengartikannya kepada orang yang lebih tua dulu, tidak kepada orang yang jabatannya lebih tinggi? Karena ada kata gona, gona itu atau. Jadi kepada orang saramege, kepada orang yang lebih tua atau jabatannya lebih tinggi. Nah, itu gunanya gona. Satu deret kalimat yang tadi itu merupakan topik kalimatnya. Selanjutnya, annyeonghaseyo, tonen atau annyeonghasimnika, rago malhamyo. Mengatakan dan. Mengatakan annyeonghaseyo atau annyeonghasimnika dan gogerel suki gona. Gogerel suki menundukkan kepala, gona atau horirel gupyo insahamnida. Horirel gupta itu membukukan badan. Insahamnida memberi salam. Tidak ada partikel i atau ga, adanya partikel re yang menunjukkan objek. Untuk cara bacanya berarti dari belakang memberi salam dengan membungkukkan badan. Karena ada kata gona, jadi terjemahnya kita sambung lagi ke belakang menjadi memberi salam dengan menundukkan kepala atau membungkukkan badan. Kita artikan semua kalimatnya kepada orang yang lebih tua atau jabatannya lebih tinggi dari diri sendiri. Katakan annyeonghaseyo atau annyeonghasimnika dan menyapa dengan menundukkan kepala atau membungkukkan badan. Selanjutnya, kogerel sugigona horirel gubhinen gusen. Kita artikan itu merupakan topik kalimatnya menundukkan kepala atau membungkukkan badan. Sangdebangi dehan. Sangdebang lawan bicara, artikel dehan kepada lawan bicara. Jongkyong을 나타내는 제스처입니다. Jongkyong, penghormatan atau rasa hormat. 나타내는, menunjukkan. 제스처입니다, gerakan isyarat atau ekspresi yang ada partikelnya. Kita tahan dulu, simpan dulu. Kita ke 나타내는 제스처입니다. Itu seperti kasus yang tadi, partikelnya menghadapi kata benda. Jadi untuk menerjemahkannya kata bendanya dulu yaitu 제스처. 제스처 yaitu ekspresi. Ekspresi yang menunjukkan. Baru kita terjemahkan ke partikel yang ada re-nya. Jadinya ekspresi yang menunjukkan rasa hormat. Mulai kita terjemahkan lagi untuk semua kalimatnya, yaitu dari mulai topik kalimatnya dulu. Menundukkan kepala atau membungkukkan badan adalah ekspresi yang menunjukkan rasa hormat kepada lawan bicara. Hanpyeon. Hanpyeon itu sisi lain atau pihak lain. Jasin boda daripada diri sendiri. Naiga origona. Ori muda. Umurnya muda. Atau cinhan. Cinhan itu dari kata cinhada. Ditambah partikel en. Berarti di depannya ada kata benda. Berarti saling berkaitan. Cinhan saram. Berarti orang yang akrab. Itu topik kalimatnya kepada orang yang umurnya muda dari kita atau lebih muda. Atau kepada orang yang akrab. Annyeonghi rago malhamyo. Katakan annyeong dan Hanson satu tangan, gabyopke 들거나. Gabyopda itu ringan, masuknya ke dalam kata sifat. Kata sifat, partikel G, kemudian ada kata kerja delda, yaitu mengangkat. Gabyopke 들거나 berarti itu satu kesatuan. Gabyopnya itu menerangkan kata kerja di depannya. Jadi artinya itu mengangkat secara ringan atau mengangkat dengan ringan. Jangan lupa partikel L atau R-nya itu disatukan karena partikel objek ini selalu berkaitan dengan kata setelahnya. Jadi Hansone gabyopge 들거나. Kalau sudah disatukan artinya menjadi mengangkat satu tangan dengan ringan. Atau hendero melambai. Bangaum을 나타냅니다. Bangaum gembira, 나타냅니다 menunjukkan. Jadi menunjukkan rasa gembira. Kita terjemahkan seluruhnya. Jadi di sisi lain kepada orang yang lebih muda umurnya dari diri sendiri atau kepada orang yang akrab, katakan annyeong dan mengangkat atau melambaikan tangan dengan ringan untuk menunjukkan rasa gembira. Paragraf berikutnya, annyeonghaseyo, annyeonghasimnika, annyeong은. Itu merupakan topik kalimatnya. 인사하는 시간에, waktu menyapa atau waktu untuk menyapa. 상관없이, tidak peduli. 아침, pagi, 점심, siang, 저녁, malam. 언제든지, kapanpun, 사용할 수 있습니다.
bisa digunakan. Jadi artinya annyeonghaseyo, annyeonghasimnika, annyeong bisa digunakan kapanpun, pagi, siang, malam. Tidak peduli dengan waktu untuk menyapa. Jadi maksudnya bisa digunakan kapan saja. Selanjutnya, 공적인 상황에서는 di situasi publik, 주로 seringnya 악수를 하며 berjabat tangan dan 인사합니다, memberi salam. Bisa langsung diartikan yaitu di situasi publik seringnya berjabat tangan dan memberi salam. Namun jasin보다 daripada diri sendiri, 나이가 훨씬 많거나 훨씬 jauh lebih, umurnya jauh lebih tua, atau 지위가 높은 사람에게 kepada orang yang jabatannya tinggi. 인사할 때는 ketika memberi salam. Ini sudah sampai di topik kalimatnya. Kita artikan dulu topik kalimatnya. Ketika memberi salam kepada orang yang jauh lebih tua atau orang yang jabatannya lebih tinggi dari diri sendiri, 왼손으로 오른팔이나 오른손을 받치고, 왼손으로 dengan tangan kiri, 오른팔이나 lengan kanan, atau 오른손을 tangan kanan, 받치고 menopang, 받치 menopang godan. 악수를 하는 것이 예의입니다. Aksu berjabat tangan yeei sopan. Jadi arti keseluruhannya, namun ketika memberi salam kepada orang yang jauh lebih tua atau yang jabatannya lebih tinggi daripada diri sendiri, adalah sopan menopang lengan kanan atau tangan kanan dengan tangan kiri, kemudian berjabat tangan.